Selamat datang kembali di channel Art Maris, channel review komik terprofesional sepanjang 2020 ini. Ini adalah video review komik saya yang keempat. Kali ini komik yang saya review adalah komik dari karya Mas Harwanto Santoso berjudul Crazy ABC. Di mana posisi komik ini seharusnya menjadi andalan platform komik bernama Komiko. Namun sayangnya Komiko sudah gulung tikar, sehingga komik Crazy ABC ini terikut tenggelam bersama musnahnya situs Komiko tersebut. Saya yakin beberapa orang yang menonton video ini pasti bergumam, ini si anjing ini ngapain sok-sok bikin video review segala? Emang kamu ada karya? Emang kamu komikus profesional? Saya yakin beberapa orang menodong saya seperti itu. Oke teman-teman, sebelum saya mulai mereview sebuah komik, terlebih dahulu saya memberikan sepatah dua patah kata background saya sebagai seorang seniman. Saya ini sebenarnya adalah penulis, lebih ke penulis ghostwriter atau penulis bayangan. Kalau kalian nggak ngerti apa itu ghostwriter, ya kalian cek aja di Google. Selain itu, saya juga penulis untuk situs-situs kesehatan. Pernah juga saya menjadi konsultan untuk acara teater saat di kuliah maupun acara I.O. Jadi bisa dibilang saya ini pemain di belakang layar. Saya sangat suka komik, bahkan di saat SMP, komik Tapak Sakti, Tiger Wong itu banyak di lemari saya. Bahkan saya juga mengoleksi komik serial cantik. Tahu nggak sih kalian serial cantik? Dulu ada tuh komik yang sekali habis doang, bukan komik bersambung gitu. Kategorinya serial cantik, tapi judulnya berbeda-beda. Namun semua komik yang saya di lemari itu dibakar oleh bapak saya gara-gara saya nggak sekolah 1 hari aja bangsat. Dulu ada tuh istilah cabut, saya nggak tahu di daerah kalian nyebutnya apa, tapi di tempat saya namanya cabut. Saya cabut sekolah ya kan, saya masih ingat banget saat saya cabut ke Yuki Simpang Raya daerah mall di kota Medan. Ngapain? Ya main game lah anjing. Kalau di Medan namanya video games ya, tapi di kota lain namanya dindong, yang video games pakai koin gitu. Jadi nih teman saya tuh namanya si Sura ya. Si Sura ngelapor ke bapak saya kalau saya nggak hadir sekolah. Pas pulang ya kan, saya bingung, lemari kok kosong ya kan. Pas ke belakang rumah, bangsat. Komik beserta game Tetris saya cuma tinggal jadi bangke. Pokoknya bapak saya dulu itu rasis banget ya. Rasis dengan orang-orang yang kerjanya baca komik. Dia itu paling benci gitu. Pembaca komik itu dianggap baginya itu lemah. Oke ya, sekian kisah sedih saya yang gak seberapa ini. Kita lanjut review komiknya. Teman-teman, maaf ya kalau saya ini cara berbicara saya ini lambat teman-teman ya. Karena saya ini kan seorang pendiam introvert. Jadi tempo berbicara saya itu 3-3-3. Jadi saya itu bukan seorang Eminem teman-teman. Kalau Eminem itu kan 1-1-1 temponya. Jadi wajar aja mungkin video ini mungkin berlangsung mungkin bisa 10 jam ke atas ya. Tapi ya gak apa-apa. Oke lanjut. Review untuk komik Harwanto Santoso berjudul Crazy ABC. Kelebihan pertama, kaya akan permainan warna dan ragam aksi. Komik Crazy ABC ini mengandung warna emosional yang ramai banget. Jadi di komik Mas Harwanto ini kita bisa membedakan warna orang yang sedang marah seperti apa, warna tokoh yang sedang bingung seperti apa, warna sedang kesal, belagu, dan warna-warna pertarungan itu diciptakan dengan sangat visual. Sehingga ketika dikombinasikan dengan deretan ragam aksi yang disuguhkan komik ini, sensasi membaca komik ini tuh kayak di awal-awal hampir menyaksikan adegan Spider-Man Far From Home. Karena di situ ada adegan drone menyerang manusia. Gedung-gedung yang terbakar. Di awal-awal adegan aksinya tuh pakai metode yang cukup seru. Makin ke belakang saya perhatikan makin padat. Makin padat di sini tuh artinya ceritanya makin berkembang. Bukan sebatas menceritakan tentang tokoh utama dan musuhnya saja, namun menampilkan cuplikan tokoh-tokoh baru di dalamnya. Dari membaca komik Crazy ABC episode 1 sampai episode 10, perasaan saya itu kayak membaca komik Dragon Ball Jilid 42. Ingat ya, ini episode 1 sampai episode 10 aja. Itu sensasi saya membaca komik Crazy ABC itu kayak komik Dragon Ball Jilid 42. Masih ingat ya kalian dengan komik Dragon Ball Jilid 42? Dimana itu adegannya rame banget.
dimana adegan Trunks dengan Goten bersatu pakai giwang ya kan. Terus ada adegan Bu dimana Bunya jadi gendut terus jadi kurus terus kemudian jadi tegap gitu kan. Atau adegan bola semangat si Goku ya kan, lagi proses mengumpulkan energi bola semangat dibantu dengan banyak tokoh-tokoh terkuat. Pokoknya saya masih ingat lah membaca komik Dragon Ball jilid 42 saat masih SMP itu saya baca itu sampai 14 kali, itu bolak-balik nggak bosan-bosan. Saya nggak tahu ya, menurut saya memang komik itu paling seru dan ramai di zaman itu. Komik Dragon Ball jilid 42. Nah, komik Mas Harwanto Santoso ini dari jilid 1 sampai jilid 10 sensasinya ramai dan ragam aksinya itu membuat saya ingat kembali dengan komik Dragon Ball. Pokoknya ramai banget, aksi heroik di mana-mana, ledakan di segala penjuru. Ya ini, Crazy ABC ini dari episode 1 sampai 10 bikin saya tergugah untuk membaca kelanjutan adegan-adegan berikutnya. Kelebihan kedua, berhasil menyisipkan trivia sekaligus takaran komedi yang sesuai dengan porsi. Ternyata saat saya membaca sampai akhir episode tiap-tiap komiknya, kita ditawarkan sebuah pengetahuan baru dan segar yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Misal di episode 1 ya, kita diberikan info ternyata ada jalanan yang dikondisikan seperti huruf Braille khusus untuk orang buta. Saya nggak tahu ini nyebutnya Braille atau Braille, saya nggak tahu. Mungkin Braille ya, Braille. Sebelumnya kan saya nggak tahu tuh, ternyata jalanan Braille itu untuk membantu orang buta. Mungkin saya pernah lihat jalan Braille itu, tapi saya nggak ngerti fungsinya untuk apa. Nah, di komik ini ada penjelasan tentang fungsi jalan tersebut. Atau ada juga tentang trivia-trivia mengenai persahabatan Pak Soekarno dan Bung Hatta. Ini senyawa banget dengan jalan cerita dua tokoh utama dari komik ini, tentang persahabatan Yos dan Boy. Saya sangat suka dengan trivia-trivia sejenis itu. Trivia itu kan artinya hal-hal sepele, namun di komik ini yang ditampilkan trivia kelas atas semua. Jadi selain saya baca komik, saya mendapat wawasan baru dan saya yakin cuplikan trivia ini jarang disisipkan oleh komikus-komikus lainnya. Saya berharap ya Mas Harwanto Santoso selalu memberikan keunikan trivia setiap karya-karyanya. Jadi itulah yang membedakan antara komikus satu dengan komikus lainnya. Nah, kemudian takaran komedinya tidak over. Dan memang disesuaikan dengan jalan aksi di komik ini. Jadi komik ini tuh kayak komedinya ya cuma sebatas hidangan pencuci mulut aja gitu. Jadi kita nggak terlalu fokus ke komedi ya, namun masih mempertahankan irama-irama pertarungan di komik Crazy ABC. Lebih gampangnya gini, film ini deh kayak film Die Hard gitu kan. Film Die Hard itu kan sesekali ada diselipkan dialog-dialog komedi kan. Tapi memang porsinya sebatas lewat aja. Jadi nggak ngekek banget, nggak sampai terbawa terbahak-bahak, supaya tetap mempertahankan fokus ke actionnya. Nah, komik Crazy ABC ini juga menggunakan formula yang serupa. Karena kalau terlalu over, adegan aksinya dikhawatirkan bisa melempem. Contohnya ya, kayak Soul of Neko. Ini contoh aja ya teman-teman ya, contoh. Soul of Neko itu kan komik biadab ya, yang pengarangnya otaknya udah bergeser gitu. Artinya gini, waktu saya pertama kali baca komik Soul of Neko di tahun 2018, anjing, saya bilang, kocak banget bangsat. Sumpah seumur hidup ada komik Indonesia yang komedinya itu nggak bisa diprediksi gitu. Jadi punchline-nya itu atau patahan-patahan dialognya itu ekstrim banget. Itu ekstrim banget. Saya sempat bilang gini dalam hati saya, ini ada nggak sih ya komik yang bisa ngalahin komedi gila kayak Soul of Neko? Kayaknya nggak ada deh. Ini karena memang di tahun 2018 itu saat saya lihat di Alexa itu situs yang melihat berapa jumlah pengunjung sebuah platform. Saya cek ya kan, emang rata-rata 60% pengunjung yang masuk ke situs Ciayo karena ingin membaca komik Soul of Neko. Karena memang gila banget ceritanya. Saya aja sampai salto ke depan gitu. Itu apa ya? Nah, itu waktu saya baca di tahun 2018. Saya tuh berpikir kayaknya belum ada deh komik yang bisa nyanyi kelucuan Soul of Neko. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang. Mungkin sudah ada tapi nggak tahu siapa. Tapi Soul of Neko membuat adegan aksinya orang nggak terlalu wah gitu.
nggak terlalu heran. Contohnya, kalau nggak salah ada adegan penjaga minimarket ditodong pakai meriam oleh perampok. Sebenarnya adegan itu kan adegan berbahaya, tapi entah kayak mana meriam itu udah diluncurkan dan diledakkan di minimarket. Tokoh-tokohnya masih hidup, bangsat. Jadi karena satu adegan tersebut, apabila muncul adegan-adegan aksi dan membahayakan di episode berikutnya, kami para pembaca pasti udah suujon duluan tuh gitu. Udah prasangka jelek duluan. Pasti dalam hati kami berkata, alah paling ini adegan tipuan aja nih. Nanti kalau ada nusuk pisau pasti mata pisaunya masuk ke dalam. Atau pas ada adegan pemerkosaan misalnya, alah paling ceweknya ini sebenarnya adalah cowok. Dan lain-lainnya. Walaupun begitu, walaupun actionnya lemah di tahun 2018 itu bisa dimaafkan. Karena baluran komedi Soul of Neko itu lebih kental. Ini saya lihat dan saya nilai komik Soul of Neko di tahun 2018 ya. Gak tahu kalau sekarang. Mungkin sekarang si pengarang komiknya udah jualan Tamiya kali. Entahlah. Oke, kembali ke komik Crazy ABC. Jadi porsi komedinya itu pas. Tipis-tipis gitu ya. Itu termasuk pas saya bilang. Sehingga pembaca tetap menikmati rasa-rasa penasaran untuk adegan pertarungan pada komik Crazy ABC berikutnya. Itu tadi kelebihan Crazy ABC. Intinya siapapun yang membaca komik ini, seru dan mata kita dimanjakan dengan warna-warni beragam. Ibaratnya ini kita masuk ke ruangan dugem, tapi versi komik. Lampu dugem itu kan warna-warni ya, tapi bedanya di sini nggak pakai alkohol. Oke, sekarang kekurangan komik ini. Mas Harwanto Santoso, saatnya sekarang Anda saya siksa. Kekurangan 1A. Nanti ada 1B ya, kekurangan 1A dan 1B. Ini sekarang 1A. Belum memiliki pasar yang jelas. Sebenarnya Crazy ABC ini tujuan marketnya pada siapa? Apakah pada anak-anak, pada remaja, orang dewasa, atau untuk segala umur? Kalau memang untuk anak-anak, di komik Crazy ABC ini terlalu banyak kosakata yang tidak dipahami oleh mereka, atau malah memaksa mereka untuk memahami itu. Misal, kata-kata konspirasi, bumi datar dan bumi bulat, atau sisipan momen adegan bom bunuh diri di tahun 2016 di trivianya. Itu nggak perlu sebenarnya. Selain nggak penting, itu seolah dibulatkan tekad ke pembaca anak-anak. Ini loh anak-anakku, sebenarnya di dunia ini ada yang disebut konspirasi. Ini loh nak, ada orang yang memahami bumi bulat dan bumi datar. Ini loh, ada polisi-polisi pemberani yang menjalankan tugas mencari pelaku bom bunuh diri di tahun 2016. Trivia-trivia seperti itu nggak perlu dan tidak berguna karena memang ceritanya sendiri saja tanpa perlu memasukkan protokol-protokol politik dan konspirasi. Alur ceritanya tetap berjalan baik kok. Ini kalau pangsa pembacanya khusus anak-anak, remaja dan segala umur. Tapi kalau untuk anak-anak saja, komik dihilangkan aroma-aroma berbau konspirasi dan politik, itu akan sangat bagus. Oh ya, satu lagi ya. Untuk trivia bumi bulat dan bumi datar, mohon gak usah dibahas sampai kapanpun. Sampai kita mati pun gak perlu dibahas. Karena sekarang pemahaman bumi bulat dan bumi datar, situasi komunitasnya sudah kayak orang yang suka Korea dan orang yang gak suka Korea. Ketika orang yang gak suka Korea mengatakan artis Korea adalah plastik, maka siap-siap aja kita dijatuhkan telak oleh penyuka drama Korea. Memang gila sih. Komunitas tentang bentuk bumi bulat itu, ya tentang bentuk bumi entah datar entah bulat ya kan, masanya sudah banyak. Orang yang bumi datar punya pengetahuan yang logis. Begitu pula tentang bumi bulat. Semua pembahasan tentang bentuk bumi, entah bulat entah datar, ini tiap-tiap orang punya formula dan keyakinan masing-masing. Maka itu saat Mas Harwanto Santoso memberikan trivia di bagian akhir judulnya itu, ini loh bukti bumi bulat, ini ada rumus fisika dan kimianya. Oh, itu belum seberapa mas. Ada bantahan yang lebih konkret yang bahkan fisikawan bumi bulat aja mesti putar otak untuk membahasnya. Karena masing-masing punya ilmuwannya. Orang-orang bumi datar ini pun punya orang-orang cerdas di belakangnya. Kesimpulannya,
Sampai kapanpun tentang bumi bulat atau bumi datar itu hilangkan aja, gak usah bahas itu. Oh ya teman-teman, saya ini bukan komunitas bumi bulat atau bumi datar ya. Saya ini komunitas bumi berbentuk donat. Ya, saya sudah mengikuti komunitas bumi bentuk donat itu udah 7 tahun lamanya. Karena saya yakin di tengah-tengah bumi itu ada coklat seres gitu. Tapi kalian nggak tahu kan? Nah, itu sudah saya teliti gitu. Dan benar, bumi itu berbentuk donat. Oke, kembali lagi ya. Intinya hilangkan saja bahasa-bahasa yang pembaca anak-anak nggak ngerti, berat atau berat dicerna. Yang B, kekurangan 1B. Cover komiknya yang kurang relevan. Begini penjelasannya. Apabila komik ini untuk segala umur, mohon maaf Mas Harwanto Santoso, bisa dibilang ini gagal. Kenapa saya bilang gagal? Saya berkaca pada diri saya sendiri sewaktu membaca pertama kali komik Crazy ABC tahun 2018. Jujur saat saya membaca di awal-awal antara niat dan nggak niat. Karena covernya itu kayak meyakinkan ke market komik bahwa komik Crazy ABC itu untuk anak-anak. Dari font kalimatnya, dari konsonan judulnya, dan dari tampilan covernya. Saya kan banyak yang setuju. Waktu saya mulai baca, loh, kok bukan tema anak-anak, tapi seru. Kocak tapi aksinya dapat juga. Ternyata memang cover depannya yang membuat kami kira ini untuk bacaan anak-anak. Oke, kita buktikan aja deh. Waktu komik ini menjadi bacaan resmi di platform Komiko, cover depannya itu tampilannya 2 tokoh utamanya itu anak-anak ya kan. Asosiasi di otak kami, oh ini sih kayak mungkin mirip Upin Ipin, atau oh ini sih komik yang genrenya kayak boy. Didukung dengan judulnya Crazy ABC. Kami pembaca awam yang belum ngerti siapa itu Mas Harwanto Santoso, konsonan ABC itu hampir sering kami baca saat kami di LKS di sekolah-sekolah gitu. Di LKS sekolah seperti cara membaca ABC, atau di buku-buku murid TK langkah-langkah membaca huruf ABC. Maka itu pembaca awal begitu melihat judul Crazy ABC, orang udah langsung mengingat konsonan judul ABC itu pasti isinya nggak jauh-jauh dari tema waktu aku sekolah dulu. Ditekankan pula dengan font kata ABC dengan warna-warni. Oh, sudah lengkap. Kami pembaca awal berasumsi pasti ini komik tentang tutorial berbakti pada orang tua, tutorial menyelesaikan soal-soal matematika, atau komik tentang tutorial berteman dengan semua warga beragama, dan lain-lain. Sementara pasar komik di Indonesia itu mengikuti platform Webtoon dan Chayo yang notabene bergenre cinta dan remaja, atau paling tidak aksi pertarungan pria-pria ganteng. Yang jelas, komik Crazy ABC tenggelam kayak kapal Titanic, dengan diperparah dengan Komiko gulung tikar. Oh, lengkap sudah hidup ini. Ditambah PSBB dan lockdown. Oh, sungguh makin lengkap. Ditambah harus cuci tangan sebelum membaca komik. Wow, amazing. Begitu ciamik. Terus bagaimana solusinya? Bagaimana agar pembaca paham bahwa komik Mas Harwanto ini sebenarnya sangat-sangat layak menjadi pesaing Soul of Nico dan menjaring kalangan pembaca semua umur? Jawabannya sederhana. Ciptakan cover atau sampul depan yang benar-benar menggigit semua lapisan masyarakat. Saya belajar dari perspektif saya melihat challenge di komik webtoon. Saya melihat komik karya dari Kotaro Minami atau Mas Hur, yang sebenarnya komiknya beliau dari segi cerita cukup baik. Namun pembacanya tidak banyak. Kalau tidak salah tidak sampai 600 orang yang melihatnya. Saya percaya itu dikarenakan cover atau sampul depannya tidak memikat. Bukan lagi kurang memikat, tapi tidak memikat. Nah, 3 hari kemudian saya lihat lagi challenge komik The Land Webtoon. Ada satu komik yang judulnya saya lupa, tapi covernya bagus banget. Kayak ke style komik Korea gitu. Komik itu sudah tayang di challenge webtoon sekitar baru 4 hari. Jika perbandingannya komiknya Mas Kotaro Minami itu udah tayang 8 hari,
Sementara si komik yang baru ini, yang baru tayang saya lihat ini, cuma 4 hari saja tapi berhasil meraup penonton 1015 orang. Berbeda jauh dengan komik Mas Kotaro Minami yang cuma 600 penonton. Padahal komiknya Mas Kotaro lebih lama terpampang di Webtoon Challenge. Saya penasaran kan, isi komiknya itu apa sih kok bisa jumlah penontonnya 1015 orang. Saya yakin ceritanya bagus nih ya kan. Karena covernya itu sangat menarik, apalagi untuk pembaca pemula kayak saya. Pokoknya ya sangat memancing lah pokoknya. Begitu saya baca, astagfirullah, komiknya isinya jahanam banget. Sampul depannya pakai style Korea, tapi isi gambarnya komik stickman, anjing. Itu saya langsung salto ke depan bangsat. 3 episode pula lagi isinya stickman. Ceritanya komiknya busuk banget, aneh ceritanya. Entah apa-apa aja kisah yang ditampilkan, pokoknya nggak ada otak lah isinya pada komik itu yang saya lihat itu. Nah artinya apa? Artinya di sini kita belajar bahwa kalau komik dengan sampul menggugah itu bisa membuat orang semakin banyak yang tersedot ke komik kita. Jadi jangan lagi kita mensugestikan ke kepala kita dengan kalimat-kalimat jangan menilai buku dari sampulnya. Mahjab seperti ini sudah nggak boleh lagi ada kita gunakan. Ini real, ini fakta, ini nyata. Sampul terbaiklah yang harus kita gunakan. Apabila ada orang yang masih mengadopsi mahjab jangan menilai buku dari sampulnya, orang yang ngomong kayak gitu tuh tampar aja mukanya. Jadi Mas Harwanto, coba sampul depan jangan setengah-setengah dibuat. Sekalian aja dengan pewarnaan dan sampul yang luar biasa. Jangan lagi model sampul depannya itu kayak yang kemarin di Komiko. Yang di Komiko kan modelnya gambarnya begini kan. Yang di depan yang paling besar anak 2 orang ini, si Yos dan si Boy yang paling besar diutamakan. Sekarang hilangkan aja gambar kayak gitu. Selain terkesan membosankan, juga dikira ini komiknya anak-anak. Padahal kan ini untuk semua umur kan. Cobalah gambarkan sampul depan itu adalah proyeksi dari tragedi isi ceritanya. Misal di sisi samping gambar gedung meledak, terus si Boy dan si Yos dilindungi oleh tentara dan monster-monster. Jadi sampul depannya itu hidup. Misal kayak posternya film Inception nih. Ini posternya contohnya. Saya rasa poster film Inception ini hampir mirip dengan situasi cerita komik Anda. Ada gedung meledak, tokohnya juga ditampilkan bukan cuma 2 tapi beberapa, tapi ukurannya tuh kecil. Rame, namun ukuran yang ditunjukkan adalah adegan mendebarkan yaitu gedung meledaknya atau lingkungannya meledaknya. Jadi ya pokoknya kreasi Mas Harwanto sajalah. Jadi sampul depannya itu jangan fokus lagi gambar anak-anak. Kemarin kan kurang ramai kan membacanya. Sekarang rubah itu semua, ajak pembaca siapapun itu yang belum mengenal Mas Harwanto maupun yang sudah mengenal Mas Harwanto, ajak mereka memahami komik Anda bahwa komik Anda ini merupakan komik yang benar-benar mode aksi penuh dengan warna pertarungan. Kekurangan kedua, tidak adanya variasi kekuatan dan kehancuran fisik yang signifikan. Tadi itu kelebihannya itu di menit-menit awal itu kan kelebihan episode 1 sampai episode 10 ya. Nah, dimulai dari episode 11 sampai tamat, semua tokoh-tokohnya mengandalkan jago-jagoan energi. Siapa yang energinya paling kuat, dia yang menang. Si kucing berubah jadi hebat, yang tadinya culun jadi hebat, energinya meningkat, bisa terbang di udara. Tapi semua orang di situ, entah si ubur-ubur, si gurita, si kroco, si kucing, atau nanti pas si Boy dan si Yos bersatu ke gurita dan ubur-ubur, semua tokoh-tokoh tadi itu menggunakan kekuatan dengan format yang sama, yaitu kekuatan kilat dan kekuatan pukul-pukulan. Coba perhatikan, semua tokoh-tokoh kuat di situ, semua tokoh-tokoh kuat seolah-olah ilmunya sama, apapun nama jurusnya, tapi efek yang dikeluarkan ya sama. Muncul kilat, muncul sinar. Jadi pertarungan demi pertarungan yang ditampilkan ya di sekitar-sekitar itu aja. Ada kilat, ada sinar, dorong-dorongan. Si A terdorong ke tanah, si B terdorong ke udara. Lucunya tidak adanya efek dari hasil serangan pada bentuk kehancuran fisik yang nyata. Keluar darah enggak, putus kepala enggak, badan terbelah 2 enggak, kaki hancur enggak. Saya curiga.
Mas Harwanto Santoso ini orangnya nggak tegaan gitu. Jadi dia bikin komik action masih memikirkan rasa kasihan pada tokoh-tokohnya. Contohnya, adegan pertarungan antara Yos dan Boy, mereka berubah jadi bentuk semi-semi Ultraman gitu ya kan. Tapi pertempurannya ya gitu. Terdorong ke sana, terhempas ke sini. Yang hancur cuma tanah, pohon, mobil. Sementara para petarungnya nggak ada luka sama sekali. Memukul kepala sampai berdarah nggak ada, menusuk mata nggak ada, mencongkel perut nggak ada, mencakar leher nggak ada, adegan smackdown nggak ada, adegan mematahkan kaki dengan siku nggak ada. Jadi kalau udah seperti itu kalau nggak salah episode ke-11 ke atas gitu ya. Saya jadi udah langsung bisa memprediksi adegan-adegan pertarungan ke episode berikutnya. Oh begini, pasti ini pertarungan kedepannya modelnya gini-gini juga. Tidak ada efek kekejaman yang nyata. Ternyata benar kan prediksi saya. Sampai episode akhir pun variasi kekuatannya monoton. Dan saya perhatikan juga kok semua orang di situ ke otak udang gitu ya. Tokoh-tokohnya rata-rata otak udang, nggak ada yang cerdas gitu. Seharusnya ada satu sosok atau beberapa orang yang memiliki kecerdasan. Dan kemudian banyak pihak yang mendukung atas kecerdasan itu. Misal, tokoh Pak Eki punya pemikiran kreatif. Dia kan cuma manusia biasa. Terus bisa berpikir gini, gimana nih supaya alien ini bisa kita bunuh? Oh iya, aku ada ide. Bagaimana kalau dia kami bakar menggunakan minyak? Nah setelah itu Pak Eki bilang ke semua anak buahnya, wahai tentara-tentaraku, sekarang tugas kalian, mari kita gali lubang sedalam mungkin ke tanah. Untuk apa itu Pak? Udah pokoknya jangan banyak tanya, gali lubang aja. Nah setelah adegan puluhan tentara itu gali lubang sampai dalam ya kan, sampai dalam mungkin sampai 10 meter dengan diameter setengah lapangan bola, kemudian diisi minyak. Lalu setelah minyak itu penuh di lubang ya kan, ditutupi kain ya kan. Lalu Pak Eko bilang gini ke Yos dan Boy, Boy, Yos, tugas kalian pancing gurita itu menuju lubang ini, atau pancing alien-alien itu menuju lubang ini. Nah, pemikiran-pemikiran berbeda seperti itu tuh wajib di komik sebenarnya, Mas Harwanto. Jadi nggak semuanya mengandalkan kekuatan, tapi mengandalkan imajinasi juga perlu. Atau mungkin bisa juga dijadikan seperti ini. Ada satu orang tentara gitu kan, melihat mode semua petarung kok pakai kilat, kok pakai sinar, terus dia berpikir gini, Pak, saya lihat pertarungan mereka kok bersinar, kok pakai apa? Tenaga dalam, pakai sinar, pakai apa tuh? Mengeluarkan mode-mode kayak gitulah ya kan. Terus dia punya pemikiran, Pak, saya punya ide cemerlang nih Pak. Kamu punya ide cemerlang apa anak muda? Begini Pak, kita bangun tower aja Pak di sini. Terus tower itu untuk menyerap energi kilat dan sinar mereka. Nah, terus kita padukan dengan mesin truk molen. Nanti setelah kira-kira energinya terserap dengan penuh di tower itu, kita balikkan energi tadi ke badan para alien menggunakan mesin molen kita. Jadi mereka mati karena energi mereka sendiri. Bagus juga idemu anak muda. Nah gitu. Itu contoh aja ya Mas Harwanto. Tujuannya agar storytellingnya tidak mati pada jalur yang itu-itu aja. Kekurangan ketiga, mengabaikan hal-hal sepele yang sebenarnya bisa dikembangkan. Kalau nggak salah, ada adegan drone yang bisa mengendalikan manusia di bumi. Dan beberapa klip juga menampilkan efek tersebut, di mana drone itu berhasil mempengaruhi ratusan warga dan mereka menjadi kayak zombie. Maksud saya begini, efek dari perubahan manusia menjadi zombie yang dikendalikan layar di depan mereka itu apa? Apakah bisa menggigit, bisa menjadi lebih kuat, kemudian menyerang warga bumi yang lain? Nah itu nggak ditampilkan. Saran saya, tampilkanlah satu sosok yang benar-benar menjadi contoh kalau ada warga yang terpengaruhi drone. Misal ketika di pesawat alien, di halaman-halaman awal, sang bos dan si anak buahnya si Koroco lagi berdialog ya kan. Bos, mereka harus seperti orang yang di kota itu bos. Hah? Apa? Ya, bentar. Ya.
Iya, iya, iya. Bentar bro ya. Oke, kembali lagi teman-teman. Tadi itu ada kesalahan teknis, ya kan, itu tante saya lagi minta tolong matikan air kran, ya kan. Ya, oke teman-teman. Saya kan tinggal bersama tante saya. Ya, balik lagi ya. Tadi sampai mana tadi tuh? Contoh ya tadi contoh. Lagi si bos dan si anak buahnya kan berdialog gitu kan. Terus si keroconya bilang, "Bos, mereka harus seperti orang yang di kota itu, bos." Ya kan? Si keroco nunjukkan kota yang ada monsternya, ya kan? Dimana monster itu dikendalikan oleh layar, ya kan? Kayak zombie tadi. Mereka menjadi ganas dan haus darah, bos. Atau apa kayak gitu, ya kan? Jadi ada contoh konkret bahwa drone itu memang efek kekuatannya bisa untuk menambah anak buah alien di sana. Masalahnya makin ke belakang, episode-episode berikutnya, ada adegan ratusan warga yang dikendalikan layar, itu hilang aja gitu. Lohe. Di mana kelanjutannya? Maksudnya nggak ada ditampilkan mereka kemana dan ngapain. Udah hilang aja. Mungkin ada satu adegan atau dua adegan, mungkin itu udah habis gitu adegannya, atau udah warga udah bisa lancar lagi hidupnya, udah nggak terpengaruh. Cuma saya nggak ngelihat itu, nggak ada efek signifikan gitu. Itu kayak hilang tak kayak mana aja gitu. Hilangnya itu bersamaan dengan kehebatan drone yang bisa mengubah orang jadi kerupuk juga lenyap. Ya, jadi ternyata drone itu ada dua kekuatan. Yang pertama bisa mengendalikan otak manusia. Yang kedua bisa merubah orang jadi kerupuk. Dan itu hilang, teman-teman. Entah bagaimana bisa nggak ada lagi. Karena hilang, ya, adegan itu hilang dan berhenti gitu aja. Saya terpaksa berdamai dengan hati saya gitu. Saya berkata di dalam lubuk saya yang terdalam, oh iya, mungkin warga yang dikendalikan otaknya dengan drone itu lagi pergi ke pesantren kilat kali. Jadi mungkin mereka udah diruqyah sama Pak Ustadz. Iya, mungkin gitu. Nah, sebenarnya kan hal sepele tadi itu kan perlu dikembangkan, tapi nggak dikembangkan. Lalu kemudian adegan munculnya pahlawan bersarung dan para pahlawan terbang itu hilang juga. Bayangkan sosok-sosok mereka itu sebenarnya bisa menjadi sidekick si Yos dan Boy. Tapi cuma tampil 1 atau 2 panel doang. Kekuatannya juga entah apa, nggak ditunjukkan, men. Yang rancu begini, pas pembaca diperkenalkan munculnya pahlawan bersarung, ya kan? Si pahlawan bersarung itu melihat ke atas langit, ya kan? Melihat ke atas langit, melihat orang-orang yang bisa terbang gitu kan. Dia bergumam, seandainya aku memiliki kekuatan super kayak mereka. Astaga, dari sini saya langsung ilfil. Kok bisa sih ada dialog-dialog kata-kata kekuatan super? Universe komik Crazy ABC itu bukan universe kayak Marvel atau DC. Kalau ceritanya ada Shopee saya ternyata. Lanjut. Kalau ceritanya ada manusia super, kok nggak dari awal aja prolognya bahwa bumi itu ada 2 jenis manusia, manusia biasa dan manusia yang berkekuatan khusus. Seharusnya begini, Mas Harwanto Santoso. Kata-kata manusia super itu dihilangkan aja, karena akan merusak premis cerita sekaligus membuyarkan fokus pembaca. Cobalah dirubah kata-kata manusia super itu menjadi sebuah kata yang lebih masuk akal. Misal si pahlawan bersarung tadi bergumam, ya kan, karena melihat di langit, wah enak ya mereka bisa menjadi pejuang laboratorium unggulan. Atau ya, wah saya iri dengan mereka kekuatannya luar biasa. Wajar sih, mereka kan prajurit binaan Komandan X. Nah, jadi orang-orang tadi yang bisa terbang, kita bisa memahami bahwa mereka punya kekuatan, tapi dari alat-alat buatan manusia juga. Karena kalau langsung ke konsonan manusia super, mindset kami sebagai pembaca
gambaran kami ke depannya, pasti orang-orang itu kayak X-Men, kayak Superman, kayak Deadpool gitu kan, yang punya kekuatan sejak dari lahir gitu. Jadi tolonglah ya kan, kalimat itu jangan arahnya ke manusia super, dan diperparah dengan tidak adanya andil pahlawan bersarung dan orang-orang yang bisa terbang tadi ke arena pertarungan. Iya kan? Nggak ada. Mereka kemana? Jadi hilang gitu aja gitu. Ratusan manusia. Jadi yang hilang nih. Ratusan manusia yang dikendalikan alien ya udah habis gitu aja. Pahlawan bersarung juga entah kemana. Yang katanya pahlawan super juga lagi ngerokok di angkringan mana. Nggak ada penjelasan ya kan, mereka sholat id gimana gitu. Jadi yang saya perhatikan dari episode 1 sampai episode ke-36, jenis pertarungannya ya orang-orang ini aja gitu. Nanti Yos sama Boy bertarung dengan Gurita. Nanti tiba-tiba bergabung, terus mereka berdua bertarung dengan si kucing. Setelah itu si kucing bertarung dengan si Kroco. Setelah si Kroco bertarung dengan si Yos dan Boy lagi gitu. Gitu-gitu aja, muter-muter aja pertarungannya ke orang-orang itu. Sementara tidak ditunjukkan pertarungan para tentara itu kemana gitu. Tentaranya itu kemana, para tentara itu. Pesawat-pesawat itu yang sebenarnya bisa menembak-nembak itu kemana gitu. Gak ada gitu. Si pembaca acara, si pembawa acara Naini dan Naitu, dua cewek kembar pembawa acara gosip, itu juga lenyap. Sebenarnya itu gini, lebih masuk akal ya kan. Ratusan warga yang tadi dikendalikan oleh drone itu tuh bertempur dengan para tentara, bertempur para manusia bersarung, bertempur dengan pahlawan-pahlawan unggulan yang bisa terbang tadi gitu. Jadi pertarungannya itu jadi lebih padat dan variatif gitu. Pertarungannya itu dia kayak The Avenger gitu kan, ramai gitu. Saran aja nih ya. Nah, ini udah mulai ke saran ya. Apabila komik ini mau di remake, saya saran berikanlah tekanan pada semua tokoh di komik Crazy ABC bahwa mereka itu benar-benar kedatangan alien. Jadi tunjukkan rasa ketakutan itu. Kalau saya nih ya, umpama saya kedatangan alien di tempat saya itu pasti beban pikiran mendalam. Saya bakalan SMS minta maaf ke ibu saya minta maaf ke orang-orang yang belum bisa saya bayar hutangi. Pokoknya ketakutan-ketakutan yang sejenis gitu. Ini saya perhatikan di komik Crazy ABC, saat datang bencana, semua ekspresinya berani. Si Yos ekspresinya berani, si Boy pura-pura bego tapi nggak pada ketakutan, nggak ada nampak ketakutan sama sekali. Pembawa acara Naini dan Naitu santai-santai aja, kayak nggak ada rasa ngeri atau beban pikiran. Bahkan lucunya ya, masih sempat-sempatnya ada cewek rabun. Pas masa-masa kedatangan alien, si cewek rabun ini nonton Doraemon, bayangkan. Nonton Doraemon di apartemennya. Walah, masa dia nggak nengok berita? Masa ibunya nggak dapat SMS dari tetangga atau kenalannya kayak gitu? Kan itu kondisi genting sebenarnya. Tunjukkanlah kalau emang si alien itu serius menyerang. Tunjukkanlah adegan kehancuran di mana-mana, gedung terbakar, gedung meledak, mayat ada di mana-mana, kepulan asap di segala penjuru, rasa panik di setiap warga. Ditunjukkan ke pembaca bahwa pengarang komiknya menawarkan ketakutan nyata ketika datang alien. Nah, ketakutan-ketakutan seperti ini harus dimulai dari bentuk aliennya. Kalau aliennya gagah, ada mesin di semua tubuhnya, atau bentuknya monster besar yang taringnya mengerikan, itu akan sangat mendukung tekanan pada inti cerita. Ini tidak, saya lihat bos aliennya culun, nggak ada kata cerdas, wibawa nggak ada. Bahkan ada pula bos alien memiliki rasa empati ke anak buahnya ketika anak buahnya mati. Saat Kroco mau mati ya kan, Kroco bangkitlah, semangat Kroco ya kan. Ada pula bos memikirkan kematian anak buahnya.
Seorang bos alien yang memiliki kredibilitas menguasai beberapa planet itu tidak mungkin menguasai atau tidak mungkin mengurusi atau menangisi hal-hal sepele. Seorang penguasa itu identik dengan sosok kejam dan cerdas. Mungkin penonton video ini nyeletuk ya kan, loh ini kan komiknya komedi bro, tokoh-tokohnya juga ya harus lucu-lucu lah, nggak harus serius. Nah, mahjab seperti ini tuh salah mutlak. Komik itu ditentukan genre utamanya apa. Contoh ya, Soul of Neko lagi ya kan, ya nggak apa-apa lah, coba itu yang deket-deket ya kan. Ko Harwanto Santoso kan sahabatnya Mas Barton Liu ya kan. Oke, lanjut lagi. Contoh Soul of Neko. Dia itu kan nih, Soul of Neko yang saya pandang di tahun 2018 ya. Dia itu kan komiknya ditekankan komedinya apa gitu. Jadi komedinya itu ditekankan. Makanya kalau ada adegan pertarungan atau peperangan di Soul of Neko, pembaca nggak terlalu berharap banyak gitu, karena mereka cuma membaca dan menunggu komedinya aja. Kalau komik Crazy ABC ini dari halaman 11 sampai 36 ya, mungkin awalnya niatnya komedi aksi kali ya, tapi sayangnya jatuh-jatuhnya semuanya kabur gitu. Komedinya tipis, aksinya malah lebih kabur lagi gitu. Saya cuma menikmatinya, yaitu tadi saya bilang dari episode 1 sampai episode 10 aja. Di lain itu, waduh, udah mulai ketebak gimana. Jadi saya yakin ya, kalau fitur aksi ditebalkan lagi, nggak main-main, saya jamin komik ini bakalan bagus banget. Kemudian saran kedua, pertarungan itu variatif, lalu brutal dan sekali baba aja, jangan bertele-tele. Bertele-tele ini ya seperti tadi saya bahas, seharusnya ada tokoh yang mati, ini malah hidup lagi, berubah entah jadi apa gitu kan. Pertarungannya seputar itu aja gitu. Sementara masih banyak lagi pertarungan yang bisa dikembangkan, kayak tentara, pesawat yang bisa meledak atau apa gitu ya kan, malam bertopeng apa gimana gitu. Nah, jadi usahakan yang pertarungan itu yang langsung brutal aja mas ya. Misal nih adegan Gurita sama si Boy bertarung, ya udah adegan satu babak itu aja. Jadi ada scene darah di mana-mana, dan langsung ada adegan darah dan langsung ada adegan kalah tanpa perlu ada yang bangkit di sana sini gitu. Kalau perlu tunjukkan kalau badannya hancur lebur gitu. Jadi langsung brutal. Jadi itu bisa variatif gitu. Jadi pertarungannya itu variatif, jadi kayak ada gaya smackdown, gaya mengeluarkan rantai kapal atau apa, kayak terserah Mas Harwanto Santoso aja. Jadi adegan demi adegan pertempuran bukan sebatas cuma pukul tangan, pukul kaki, pukul dada, atau cuma mengeluarkan kilat, mengeluarkan sinar. Ya pokoknya adegannya itu langsung yang variatif tapi gila-gilaan lah, nggak monoton. Terus saran terakhir Mas Harwanto, tolonglah gitu ya, tokoh-tokoh robot yang bagus-bagus yang di belakang itu, di episode-episode belakang itu taruh di depan lah, ya Allah. Bagus banget sumpah. Itu robot-robotnya itu bagus banget. Itu kok malah muncul di belakang gitu. Ada istilah dalam film, 15 menit pertama menentukan apakah film itu akan membuat penonton semakin penasaran dan antusias menyelesaikan film, atau malah membuat penonton mengantuk. Saya lihat di komik Anda, malah yang muncul yang bagus-bagus tokoh robot-robot di adegan episode 30-an ke bawah, 30-an ke atas gitu. Usahakan itu ditaruh di episode awal-awal aja gitu. Jadi kami langsung takjub melihat musuhnya. Ini kok malah yang pertama-tama si Gurita, yang muncul si Gurita, si ubur-ubur, si bos alien yang bentuknya kayak cacing culun gitu kan. Maksud saya gini, kalau memang tokoh musuhnya bisa digambar sebagus mungkin, kenapa nggak dibuat di awal-awal aja? Biarkan penonton atau pembaca mencintai Anda dari coretan komik Anda di awal episode awal. Gimana sih bahasanya? Biarkan penonton mencintai Anda dari coretan komik Anda di episode awal-awal. Nah gitu tadi. Tadi agak belibet dari lidah saya.
Oke, sementara ini aja dulu. Saya yakin mungkin ribuan komikus tidak setuju dengan saya atau bagaimana, tapi memang ini pesan dari Masko itu, berikanlah review sekejam-kejamnya, kata dia. Ternyata ini sebenarnya 3/4 kejam sebenarnya. Ada lagi sebagian lagi, cuma saya takut apa? Ya gitulah Mas. Ini pun ya gimana bilangnya? Ya udah gitu aja dulu. Pokoknya itu aja. Oke teman-teman, itu aja dulu. Silahkan subscribe channel ini. Beberapa hari lagi saya akan mereview tentang Chiayo, Comic.id, dan Barton Liu. Yoi. Apabila Anda suka konten-konten review komik dengan penjelasan dengan sangat mendalam seperti ini, silahkan like dan komen. Terima kasih.